Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grupnya Bakri dan 3 saham dari grupnya Pak Prayogo. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima PKTR, keenam MMN, ketujuh Ali II, ke-8 Cuan, ke-9 PTRO, dan terakhir Tepia. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup di harga 147, menguat 4,25%, asing net sell. Kalau dilihat broker summary-nya, Bumi ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Bumi kepentok resisten, ya wajar lah ya. Kalau dia ada yang profit taking, karena Bapak Ibu perhatikan juga Bumi itu dari bottom dari 72 dan naik 100%. Jadi wajar kalau ada koreksinya. Dan juga itu adalah resisten kuat yang terbentuk semenjak Agustus 2023. Kalau melihat harga Newcastle Coal yang ditutup terkoreksi tipis, jadi nggak terlalu bermasalah lah dengan buka. Tapi karena juga IHSG itu yang sudah naik cukup tinggi dan sudah susah sepertinya menembus resisten saat ini, mungkin bisa jadi hari ini tuh bisa berpotensi koreksi ya. Cuman kalau dilihat volume meningkat, ya kita lihatlah hari ini mampu nggak dia tembus 150. Kalau dia mampu tembus 150 1-2 hari ini, menarik lah untuk Bumi ya. Itu aja untuk Bumi saat ini. Yang nampung memang banyak juga broker asing, ada AK, ada YU, JP, tapi ada juga retail. Nah itu, dan juga Bapak Ibu lihat history chartnya sebelumnya tuh udah naik dari 120. Kalau Bapak Ibu bertanya boleh beli nggak, itu alasan pertanyaan seperti itu tuh kenapa bertanya seperti itu. Harusnya Bapak Ibu seperti ini, Bapak Ibu tuh bukan bertanya bisa beli nggak, siap nggak kalau siap nggak kalau Bumi ini turun sampai misalnya 120 ke support sebelumnya yang jadi resisten. Kalau Bapak Ibu siap ya udah beli. Jangan boleh beli nggak ya, siap nggak Bapak Ibu kalau dia turun nggak sesuai harapan. Kan dalam market nih nggak mungkin selalu sesuai harapan, pasti ada yang nggak sesuai harapan. Nah itu yang harus Bapak Ibu pertanyakan ke diri Bapak Ibu sendiri. Siap nggak di bawah turun? Atau yang mau pakai stop loss, siap nggak stop loss di bawah 120? Kalau siap, wah udah beli harga berapapun nih Bapak Ibu bisa. Yang penting itu tadi, tanya ke diri sendiri, siap nggak kalau di bawah turun? Nah, semua orang pasti pengennya sahamnya naik, tapi siap nggak kalau nggak sesuai harapan dia turun? Ya harusnya tanyanya siap stop loss nggak? Kita kan belajar trading, itu belajar membuat trading plan, sistem trading. Bagaimana caranya meminimalisir resiko dan profitnya minimal sama dengan. Ya, kalau Bapak Ibu siap, ya harusnya belinya itu pas dia naik ini retest turun dan mantul di area 125. Nah, itu ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing lah. Harga atas pun bisa naik. Cuman ya tadi siap nggak resikonya. Kalau turun mau diapain nih saham? Itu yang harus dipikirin ya, bukan bertanya boleh beli nggak, di harga berapapun saham boleh beli, tapi siap nggak dengan resikonya. Seperti itu ya. Itu aja untuk Bumi. Lanjut BRMS yang ditutup di 382, menguat 1,05%, asing net sell. Kalau dilihat broker semuanya, BRMS ada distribusi. Wajar ada distribusi karena di resisten yang cukup kuat. Ini kita tarik, itu resisten, wah jauh nih resistennya. Oh ini resisten ini. Iya 400. Gimana saya cari hitungnya kemarin tuh? Oh ini ya, saya hitungnya pakai Fibonacci retracement dari swing low swing high, dari pola double bottomnya ini aja lewat ya tuh. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, nah itu menjadi pertanyaannya. Kenapa nggak beli waktu di bawah? Waktu sudah naik seperti ini seperti lilin, seperti V-shape, tiba-tiba mau beli. Bapak Ibu siap nggak kalau yang seperti ini? Ini contohnya ini. Bapak Ibu siap nggak dengan resikonya? Bukan bertanya boleh beli nggak ya, saham di harga berapapun boleh beli. Siap nggak kalau seperti ini dibawa turun tajam nih? Siap nggak? Kalau siap silahkan beli, nggak ada salah ya. Itu bisa naik lagi nggak? Bisa jadi kan naik terus, nggak jadi seperti ini bisa, tapi pasti ada balasannya. Nggak mungkin saham itu terus naik, apalagi ini udah naik, anggap dari bottom lah. Gak usah dari bottom deh, dari dia breakout nih aja 290. Udah naik 34% dalam 2 minggu. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu hitung dari bawah nih. Dan naik 148%.
Siap nggak Bapak Ibu? Itu aja kalau dibawa turun. Mestinya Bapak Ibu kalau mau berinvestasi atau trading saham, pelajarin ilmunya ya. Kalau mau investasi itu fundamental. Kalau Bapak Ibu mau trading ya belajar teknikal, tinggal lihat support resisten. Memang awal-awal sulit, saya akui sulit, bingung lihat support resisten. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat terus pasti tahu kok support resistennya. Seperti ini nih. 200 tuh kan level psikologis, bisa jadikan support pas dia breakout nih. Dia breakout 200 dan langsung rally, nggak ada lagi turun-turun ya, koreksi dikit naik, koreksi dikit naik. Nah itu dari 200 saja Bapak Ibu tuh udah profit 60, 30%, 40% tuh, 90% tuh. Itu ya. Jadi kalau ditanya sekarang, saya aja nggak beli terus nih, biarpun dia terus naik ya udah saya anggap tinggal. Kenapa? Saya memikirkan resikonya. Kenapa? Karena kita itu nggak tahu kapan tiba-tiba bandar buang barang. Ya, ibaratnya kita beli harga atas nih ya setengah kaki kita sudah di jurang tuh, berharap tetap ditarik bandar bertahan ikut atau tiba-tiba didorong bandar ya udah kita keseret turun. Makanya saya skip cari saham yang lain. Udah 2 minggu saya nggak perhatikan BRMS. Dulu BRMSD dari 170-160 ini waktu di bawah sudah saya rekom Agustus. Udah nggak ada lagi sekarang. Bumi juga dulu dari bawah. Habis itu nggak ada lagi. Saya rekom kenapa? Karena ya itu naik-naiknya jarang membentuk swing low dalam. Kurang menarik lah. Karena dia itu swing low-nya nggak terlalu dalam. Jadi saya itu nggak cocok dengan yang pola-pola seperti ini. Takutnya ya tadi resikonya dulu. Bukannya takut bisa untung, tapi takut resikonya dulu. Bukannya takut beli, tapi ya takut resikonya dulu. Kalau dia bagus, swing low, sideways naik ya bagus. Cuman saya pola-pola seperti ini, sideways sedikit naik, sideways sedikit naik itu jarang cocok. Jadi saya skip. Tapi bukan nggak punya, sudah punya. Kalau Bapak Ibu join di grup tuh udah tahu, bahkan dari ya tadi 170 ke bawah BRMS. Bumi, coba lihat Bumi. Bumi itu dari 8890 kalau salah ya, apa 80 itu. Lagi-lagi di bawah. Jadi seperti itu ya. Itu aja untuk BRMS. Kalau dikasih koreksi mungkin nanti bisa beli di area ya di 340-an. 340 saya lihat dulu 340 320 untuk BRMS. Lanjut energi ya ditutup dengan 304 menguat 18,75%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya energi di distribusi. Energi bagus ya. Dia breakout 250 dengan volume dan digas lagi ketemu langsung 300 dalam 2 candle. Luar biasa. Jadi bisa lanjut gak? Ini resisten yang cukup kuat dari Februari 2023. Ya mudah-mudahan bisa lanjut. Tapi kalau ada koreksi ya wajar. Kenapa? Karena sudah di resisten yang cukup kuat. Tapi kalau melihat volume meningkat cukup signifikan, bahkan itu volume tertinggi semenjak dia membentuk resisten yang cukup kuat di Februari 2023, itu ya ada potensi lanjut. Cuman takutnya tiba-tiba ada profit taking juga. Dan kalau saya lihat energi ini sepertinya selesai repo ya. Tiba-tiba volumenya udah nggak rapi seperti sisir nih. Normal sudah volumenya. Ya kita lihat aja lah. Yang pastinya sudah confirm breakout 250. Jadi kalau dia koreksi ke dekat-dekat 250 itu malah situ menarik spekulasi buy. Siapa tahu dia ngebase dulu kan lagi di atas. Apakah ngebase-nya di 280 300 atau sampai 260. Kita lihat ke depannya. Kalau saya lebih wait and see dulu untuk energi. Ya, itu aja untuk energi. Lanjut Dewa ya ditutup di 107 terkoreksi 1,83%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Dewa di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Dewa juga sudah berhasil breakout. Nah, sudah ini ya selesai ya. Sudah berhasil mengakhiri masa konsolidasi atau sideways-nya atau resistennya di 109 bukan 100 deh. Pakai 90 aja. Jadi kalau ada koreksi itu kesempatan Bapak Ibu beli. Kalau dia ada swing low, nah itu kesempatan mudah-mudahan dikasih ya. Nah, yang seperti ini nih Bapak Ibu kalau minat beli Dewa ya tunggu ada koreksi. Mudah-mudahan dikasih koreksi. Ya 90 95 tuh area menarik. Di bawah 100 tuh area menarik untuk entry Dewa. Itu aja. Lanjut PKTR yang ditutup di 164 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya PKTR ada akumulasi. PKTR tapi naiknya naik tipis ya.
Dia naik tipis, higher high, higher low. Cuman ya yang seperti ini pasti kurang menarik kenaikannya ya. Cuman Bapak Ibu perhatikan volume meningkat. Target kemana PKTR? 180. Nggak jauh koreksinya. Nggak nyampe 150. Kemungkinan 160, 158, 100. Ya jelek-jeleknya 155. Kalau 150 nggak. Ya 155. Minimal koreksi dan target masih sama, akan uji 180-nya. Kalau nggak minggu ini ya minggu depan untuk PKTR. Mudah-mudahan ya, disclaimer. Nah, yang penting tadi ingat ada resiko yang harus Bapak Ibu siap kalau nggak sesuai harapan. Itu aja. Lanjut AMMN yang ditutup di harga 9.425, terkoreksi 0,5%. Asing net buy. Kalau dilihat rebokresmennya AMMN diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. AMMN retest trend line downtrend, apakah mantul? Kita lihat nanti ya. Pokoknya AMMN nih kalau turun sampai 9.000 pun menarik, masih spekulasi buy. Ada peluang lah masih menguji 10.000-nya. Minggu depan lah ya kita lihat. Mudah-mudahan kalau dikasih koreksi dekat-dekat 9.200 9.000 tuh menarik untuk spekulasi buy. Pokoknya supportnya 8.800. Kalau jebol 1-2 minggu ke depan udah buang dulu. Downtrend, peluang besar downtrend. Itu aja untuk AMMN. Lanjut ALII yang ditutup di harga 424, menguat 1,92%. Asing gak ada jual beli. Asing net sell. Kalau dilihat broker semarnya ALII diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya ALII. Nah, ini saham Bakri yang belum naik banyak, tapi dia di sektor logistik. Kalau nggak salah distribusi batu baranya ya. Jadi yang tukang antar jemput batu baranya tuh ya. Nah, ini menarik kan? Pokoknya Bapak Ibu pakai supportnya 400, kalau jebol buang. MACD-nya mulai menyempit dan berpotensi besar 2-3 minggu ke belakang itu swing low. Konfirmasinya tembus 440. Minggu ini kita lihat 2 hari ke depan, hari ini dan besok kalau tembus siap-siap uptrend. Target minimal 500. Ya, ALII. Kalau mau beli, kalau berminat ya sekarang, atau ya buy on breakout 440. Jangan nanti udah di 500 baru tanya boleh beli nggak. Ya bisa aja beli, tapi siap nggak resikonya? Siap nggak itu? Ya, ALII lanjut. Cuan dia ditutup dengan 8.175, terkoreksi 2,09%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya cuan didistribusi. Langsung saja ke teknikanya. Cuan kepentok resisten EMA 200. Jadi gimana nih? Masih kita tunggu 1-2 hari ini ya. Moga-moga nggak jebol. Ini saya gambar ulang aja. Ya nggak jebol 7.000 lah. Siapa tahu dia turunannya sampai 7.000 tuh. Resistennya masih sama saat ini, ada di 8.500. Nah, kita lihat ya. 1-2 hari ke depan apakah dia turun sampai 7.000 baru mantul, atau sampai 7.700 baru mantul. Itu harus dilihat dengan respon market nantinya. Yang pastinya kalau dia berani turun sampai 7.000 itu makan aja Bapak Ibu ya. Risknya kecil tuh. Jebol ya 6.800 seperti makan stop loss. Kalau di 7.000 itu ya stop lossnya nggak nyampe 3% kan? 3% 4% lah. Kalau beli di 7.200 ya sekitar 5%. Stop loss tuh ideal nggak sih? Ideal. 10% Bapak Ibu stop loss tuh pun ideal. Tapi hitung juga rewardnya. Itu untuk cuan masih menarik untuk cuan. Tinggal kita lihat di mana koreksinya untuk membentuk swing low. Lanjut PTRO yang ditutup di harga 16.500, terkoreksi 4,06%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya PTRO didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. PTRO kalau ada koreksi sih sikat lagi ya. Mana 15.000 lah, nggak jauh dari 15.000. Kita lihat TG ya. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, tergantung Bapak Ibu siap nggak. Belum pasti juga, koreksi bisa aja digas naik. Cuman kalau Bapak Ibu mau beli, siap nggak dengan resikonya? Karena kita resikonya itu yang kita biasa nggak siap. Resiko itu apa? Floating loss. Pas nggak sesuai harapan, siap nggak Bapak Ibu menahan floating loss atau cut loss tuh ya. Itu aja. Menarik nggak masih PTRO? Harusnya PTRO menarik, masih berpotensi ke atas. Cuman ya itu kita lihat di mana dulu membentuk swing low-nya untuk PTRO. Saham terakhir Tepia yang ditutup di harga 9.150, menguat 0,82%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya, Tepia diakumulasi. Nah, Tepia bagus nih. Wah, sudah di resisten ya. Kita lihatlah ke depannya ya. Nah, ini yang waktu itu juga saya bilang sideways trend pendek tiba-tiba naik. Bisa digas lagi nggak? Kita lihat respon market dulu hari ini. Karena tadi malam tuh Dow Jones, S&P 500,
dan Nasdaq itu koreksi cukup dalam. Apakah direspon Indonesia sekarang koreksi juga? Tapi kemungkinan besar kalau koreksi hari ini ada yang cover di bawah. Jadi harusnya ISG aman ya. Mudah-mudahan nggak turun dalam. Atau malah digas lagi. Itu aja. Untuk Tepia saat ini di resisten. Cuman belum pasti juga dia turun. Bisa aja koreksinya tuh sampai 8.900 terus mantul lagi. Bisa jadi loh ya. Tapi saat ini supportnya ya 8.500. Support minor ya resisten yang jadi support 9.000, 8.900. Untuk Tepia sudah mematahkan tren downtrend, cuman apakah ini valid? Kalau melihat MACD sih bagus, volume lumayan. Ya mudah-mudahan lah ya, nggak turun dalam, koreksi dikit dia terus rebound lagi. Pokoknya kalau dia hijau Jumat ini tutupan di atas 9.200 itu bagus. Target minggu depan 10.000. Itu aja untuk Tepia. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.